وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, insyaallah kajian kali ini lebih banyak waktu. Kita maghrib jam 18:18 menit. Sekarang kita akan membahas sikap Imam Syafi'i terhadap sunnah. Makanatus sunnah inda Syafi'i. Makanatus sunnah inda Syafi'i. Ikhwas sekalian, sejak Rasulullah dinyatakan sebagai Rasul, menegakkan syariat, iqamatus syariah, cuman dengan dua dasar, yaitu Al-Kitabu Was-Sunnah. Dua dasar ini menjadi pilar utama masdarus syariah. Jadi masdarus syariah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya sumber lain di dalam menegakkan syariat kecuali hanya dengan Alkitab was Sunnah. Sampai terakhir syariat dinyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Rasul pun hanya mengandalkan dua ini. Sehingga beliau mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Rawahu Ahmad. Ketahuilah
dalam menegakkan syariat ini aku hanya diberi Al-Quran dan sepadan dengan Al-Quran, yaitu Al-Hikmah. Dan hikmah menurut ahli tafsir dan termasuk Imam Syafi'i adalah sunnah. Maka kata beliau, seluruh kalimat hikmah di dalam Al-Quran maknanya adalah sunnah. Contoh, وَلَقَدْ بَعَثْنَا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Al-Kitab, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ini Jumat ketiga ya Pak ya? Kamis ketiga? Keempat atau ketiga? 3. Ya, saya kira untuk belajar salaf. InsyaAllah minggu 4 belajar dari etika salaf minggu keempat ya. Oke, diperhatikan. Tolong duduknya yang rapi. Jangan sampai kalah dengan tukang judi. Yang bagus. Dengan demikian, Islam sempurna dinyatakan agama tuntas paripurna hanya dengan Al-Kitab was Sunnah. Bahkan ikhwan, pada zaman Khulafaur Rasyidin, mereka tidak mencoba untuk menegakkan syariat kecuali hanya dengan Al-Kitab was Sunnah. Kemudian datanglah zaman berikutnya, generasi-generasi yang tidak puas hanya dengan Quran dan Sunnah, tidak hanya puas dengan ilmu Al-Kitab wal Hadis, ada yang mengambil ilmu filsafat, ilmu kalam. Anehnya Pak, dalam sisi lain, dia sudah mengambil ilmu lain, seakan-akan pernyataan secara implisit bahwa agama ini kurang sempurna atau belum sempurna sehingga perlu ditambahi. Tapi dalam satu sisi sunnah ditolak. Makanya tema ini diangkat, tujuannya pertama, di samping ingin menegaskan sikap Imam Syafi'i terhadap sunnah, sekaligus bantahan orang-orang yang menolak sunnah. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan kelompok yang menolak sunnah itu terbagi menjadi berapa, kemudian bantahannya kayak apa. Ajaib. Satu sisi dia mengambil ilmu lain untuk nambahin, yang sudah bagus dikurangin, ditolak. Kan lucu. Ya kalau memang kelebihan, ya gak usah ngambil dari yang lainnya dong. Ini, saya ulangi lagi, bahwa Rasulullah menegakkan syariat hanya dengan Alkitab was Sunnah, sehingga masdar atau sumber utama syariat hanya Alkitab was Sunnah, dan agama dinyatakan sempurna hanya dengan Alkitab was Sunnah. Dalilnya, sesungguhnya aku diberi oleh Allah Quran dan sepadan dengan Quran, yaitu hikmah alias sunnah. Tolong, anaknya siapa ini? Dipelihara. Nah itu.
Oleh karena itu, kita sekarang tunjukkan beberapa dalil antara Alkitab wa Sunnah sudah cukup untuk menjadi dasar di dalam beragama. Di antaranya firman Allah surat Ali Imran ayat 164 dibuka, Pak. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Katanya Imam Asy-Syafi'i, kullu ma sanna Rasulullah, setiap apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, mimma laisa fihi kitabun wa fima katabna fi kitabina hada, setiap yang disunnahkan oleh Rasulullah yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang tertulis di kitabku ini, yaitu Ar-Risalah, min dzikri ma mannallahu bihi 'alal ibad, yang menyebutkan karunia Allah yang diberikan kepada seorang hamba, min ta'allumil kitab wal hikmah, yaitu berupa pembelajaran Alkitab was sunnah, dalilun, menjadi dalil, ala annal hikmah, sesungguhnya hikmah, sunnatu Rasulillah, sunnah Rasulullah. Di sini Imam Asy-Syafi'i ini penulis membawakan banyak dalil tentang pentingnya ittiba terhadap kedua sumber, yaitu Alkitab was sunnah. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang dimaksud hikmah di sini juga as-sunnah. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Begitu juga bahwa sunnah menjadi landasan utama. Kita bisa lihat surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah, karena dua-duanya wahyu. Lebih tegas lagi bahwa yang dimaksud al-hikmah adalah sunnah. Surat Al-Ahzab ayat 34. Surat Al-Ahzab ayat 34. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wadkurna, wahai istri-istri Rasul, sampaikan apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu. Maksudnya di sini
ayat Al-Quran yang turun di rumah istri Rasulullah. Wal hikmah, dan sunnah-sunnah Rasul yang disampaikan di rumah. Karena di sana ada sunnah-sunnah kaitannya dengan adab tidur, hubungan suami istri, dari mulai etika, tata cara dan doanya. Tidak mungkin kita bisa dapat kalau tidak istri-istri Rasul cerita. Nah, yang diperintahkan untuk menceritakan itu ayat-ayat Al-Quran yang turun atau sunnah-sunnah Rasulullah yang disampaikan kepada istri-istri Rasulullah. Makanya ikhwan, sampai adab tidur sekecil apapun tersampaikan dengan sempurna ke kita berkat dakwah, tabligh, dan kegigihan istri-istri Rasul di dalam menyampaikan sunnah. Dan inilah kelebihan Rasulullah, ikhwan. Tidurnya, buang hajatnya, masuk keluar WC-nya jadi sunnah. Kalau kita, tidur kita diceritain, nggak bagus. Gitu. Siapa yang berani cara tidurnya diceritakan kemudian menjadi suri tauladan? Tidak ada, kecuali Rasulullah. Jadi hadirin sekalian, gerak-gerik Rasul sekecil apapun kalau diceritakan indah, jadi suri tauladan dan menjadi syariat. Lain dengan kita, kalau kita malu diceritakan. Sampai lagi buang hajat, buang air besar, buang air kecil, Rasul diceritakan jadi sunnah. Nah, ini diperintahkan. Nah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesederhana apapun, sekecil apapun, wajib bagi seorang muslim untuk menerimanya. Tidak boleh menolak, seperti yang ditegaskan surat Al-Ahzab ayat 36. Lanjutannya tadi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jika Allah, maksudnya di sini, tidaklah layak seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan putusan. Allah berupa Al-Quran, Rasul berupa sunnah, milih-milih dari putusan itu. Maka siapa yang bersikap milih-milih atau mengambil syariat sesuai dengan selera, diponis oleh Allah, wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Ditegaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, tidak lain adalah Al-Quran. Taati Rasul, tidak lain adalah As-Sunnah. Dan pemimpin, maksudnya di sini adalah umara, khulafa, semua orang yang menjadi imamul mukminin. Jika kalian berselisih di dalam satu perkara, syai'in nakirah, dalam masalah urusan agama, sekecil apapun, dalam masalah apapun,
syai'in nakirah umum. Harus kita kembalikan kepada Allah, maksudnya Alkitab, war Rasul as-sunnah. Dari sini Allah mengatakan, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah sebaik-baik tempat rujukan di dalam menyelesaikan persengketaan. Allah mengatakan ahsan. Berarti siapa yang ingin menyelesaikan perkara agama tidak puas dengan Alkitab wa sunnah, kurang cukup dengan Al-Quran dan sunnah, harus mengambil yang lainnya, atau menolak salah satu ayat mengambil yang lainnya, menolak sunnah mengambil sebagiannya, dia termasuk orang-orang yang tidak menganggap ahsan Al-Quran dan sunnah sebagai penyelesaian. Berarti kurang baik. Sementara Allah mengatakan ahsan, khairun wa ahsan. Dengan demikian cukup dengan Al-Quran dan sunnah sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Maka barang siapa yang kurang puas, masih mencari yang lainnya, berarti menganggap Al-Quran dan sunnah ini bukan cara, bukan tempat yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya menolak ayat ini. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan satu penjelasan bahwa tingkat ketaatan seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dibeda-bedakan. Bahkan semuanya dengan kalimat wawu, mas. Contoh, wa may yuti'illaha war rasul atiullaha wa atiur rasul. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 80 antum lihat. May yuti'ir rasula, siapa yang mentaati Rasul, faqad atau Allah, berarti mentaati Allah. Berarti taat Allah sama harus melazimkan taat kepada Rasul, dan taat Rasul otomatis melazimkan kita taat kepada Allah. Enggak bisa dibeda-bedakan. Maka barang siapa yang membedakan tingkatan ketaatan, maka dia telah membedakan sesuatu yang sama. Loh, apalagi nolak. Anak cukup dengan Quran saja. Enggak perlu sunnah, dalam rangka untuk menghimpun persatuan dan kesatuan umat. Karena semua orang pasti mau Quran, tapi tidak semua orang pasti mau sunnah. Nah, ini udah mulai ngelantur. Walhasil ikhwan, orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, dijamin di dalam surat An-Nisa ayat 69, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berarti ikhwan, meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama syariah dan tidak mencari-cari dasar dari selain Al-Quran dan Sunnah, dijamin an'amta alaihim. Walhasil, kalau kita ingin termasuk orang yang an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang di sini disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau syariat belum tegak dan belum dinyatakan sempurna, kalau tidak ditambahi dengan ilmu filsafat atau ilmu yang lainnya, maka Allah tidak akan mengatakan an'amallahu alaihim. Sehingga nikmat Islam sudah dinyatakan sempurna dan otomatis nikmat surga diraih hanya dengan Islam yang cukup dengan Alkitab wa Sunnah. Nggak perlu yang lainnya. Mudah-mudahan antum paham ya.
Nah, sekarang terakhir antum lihat surat An-Nur ayat 48 sampai 52. Tapi saya langsung 51 52 aja. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama itu kalau di dalam bahasa Arab masuk ke dalam adadul hasr yang memiliki arti hanya, seperti iyyaka. Kalau Rasul Allah mengatakan innama, ucapan orang mukmin ketika dipanggil Allah dan Rasulnya untuk berhukum otomatis kepada Alkitab was sunnah, ucapan yang paling layak, paling pas, paling pantas, sami'na wa ata'na. Baru setelah itu Allah menjamin wa ulaika humul muflihun, mereka-mereka itulah orang yang sukses. Artinya dengan cukup Quran dan sunnah menghantarkan orang pada jalan kesuksesan, otomatis fid dunya wad din wal akhirah. Maka barang siapa yang tidak mencukupkan diri di dalam berhukum bersyariat dengan Alkitab was sunnah, maka dia telah mencurigai ayat ini kurang sempurna, ayat ini kurang pas. Karena dengan Al-Quran dan Sunnah, kita merujuk kepada Allah dan Rasulnya, mencukupkan hukum Allah dan Rasulnya, dinyatakan oleh Allah, fa'ulaika humul muflihun, maka kesuksesan cukup dan hanya bisa didapat dengan Al-Quran dan Sunnah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Dengan demikian ikhwan, sikap Imam Syafi'i tidak jauh dari petunjuk dan arahan Allah dan Rasulnya, di mana Rasul mengatakan, dan ini juga termasuk prediksi Rasulullah atau kabar Rasulullah yang menyampaikan berita-berita yang akan terjadi dan belum terjadi di zaman Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ad-Darimi serta Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh beliau serta disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. La ulfiyanna ahadukum, saya tidak ingin menemui salah seorang di antara kalian muttaki'an ala arikatihi, senderan di atas arikah. Apa arikah, Mas? Ini nih. Nah, lesehan. Ini tempat duduk tapi bukan kursi. Ya ini arikah. Ya. Ya, layah-layah. Ya'til amru min amri, datang perintah dari perintah saya. Mimma amartu bihi, termasuk apa yang saya perintahkan. Au nahaitu anhu, yang aku larang. Fayaqulu la adri, wah, kalau ini saya tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu, yang penting apa yang kami temukan dari Alkitab, dari Quran kita ikuti, selain Al-Quran saya tidak mau. Ini sinyalir bahwa nanti akan muncul kelompok-kelompok ingkar sunnah. Yang insya Allah kita akan bahas. Ingkar sunnah itu meliputi 3. Ingkar sunnah secara total, hanya maunya Quran. Ingkar sunnah yang gak cocok, gak sejalan dengan Quran. Yang sejalan dipakai. Tapi kalau enggak. Contoh, haramnya
daging keledai piaraan, haramnya nikah mut'ah, haramnya pokoknya apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai tambahan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran diingkari. Yang cocok, oke. Dan yang ketiga, mengingkari hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Dan insya Allah kita akan dudukkan bantahan satu persatu dari syubhat ini. Insya Allah. Jam berapa mas? Masih lama. Dengan demikian, kalau kita ingin menukil satu persatu kegigihan Imam Asy-Syafi'i di dalam membela sunnah dan ketinggian Imam Syafi'i dalam hormat terhadap as-sunnah, sangat kita temukan banyak athar-athar dari beliau. Bahkan Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan tidak ada orang yang paling ittiba terhadap athar kecuali Imam Asy-Syafi'i. Di antara komentar beliau, pernah beliau ditanya oleh Sa'id ibnu Asad, "Wahai Imam Asy-Syafi'i, bagaimana komentar Anda terhadap hadisur ru'yah?" Apa hadisur ru'yah? Yaitu hadis yang menceritakan tentang bahwa orang mukmin nanti di surga melihat Allah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tumaruna fi ru'yatihi min syai'." Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian nanti di hari akhirat seperti melihat bulan purnama yang enggak ada mendungnya. Ada enggak yang berselisih di dalam masalah terang gamblangnya? Enggak ada. Karena Mu'tazilah ketika Imam Asy-Syafi'i terfitnah dengan Quran itu makhluk bersama Imam Ahmad, muncullah pengingkaran-pengingkaran hadis yang terkait dengan sifat-sifat Allah, yang terutama terkait dengan sifatun nafs, ru'ya, wajah, mata, tangan, kaki, diingkari, termasuk ru'yah. Maka komentar Imam Syafi'i, faqala li, katanya Sa'id ibnu Asad, "Ya bena Asad, iqdi alayya." Udahlah, kamu bisa memutuskan final, hayaitu ammutu, baik saya hidup ataupun mati. Inna kulla hadisin yasihhu an Rasulillah, hadis mana saja yang penting sahih datang dari Rasulullah, fa inni aqulu bihi, aku katakan itu sebagai madhab saya, wa illam yablughni, walaupun enggak nyampe saya. Masya Allah. Makanya dalam makalah yang lainnya beliau mengatakan, dia mengatakan kepada Rabi ibnu Anas, salah seorang sahabat kentalnya, kullu mas'alatin, setiap masalah apa saja, takallamtu fiha, yang saya perbincangkan, baik itu akidah, itu fikih, itu akhlak, semua masalah agama, sahhal khabaru fiha, ternyata ada hadis yang sahih datang anin Nabi, dari Rasulullah, inda ahlin naql, yang hadis itu divonis sahih oleh ahlul hadis, fa'alimuni, sampaikan ke saya. Masya Allah. Ini saya ulangi lagi. Kullu mas'alatin, setiap masalah, takallamtu fiha, yang saya perbincangkan, baik itu masalah akidah, masalah fikih, muamalah, ibadah, akhlak, sahhal khabaru fiha,
ada hadis yang sahih anin nabi dari Rasulullah inda ahlin naql, yang hadis itu telah divonis oleh ahlul hadis sebagai hadis yang sahih, bi khilafi ma qultu, menyelisihi pendapat saya, fa ana raji'un anha, saya rujuk dari pendapat saya fi hayati wa ba'da mamati, baik saya masih hidup ataupun mati. Artinya, kalau dikelak kemudian ada satu pendapatnya Imam Syafi'i ternyata bertentangan dengan hadis, maka Imam Syafi'i rujuk menyatakan sebelum meninggal dunia. Sehingga ikhwan, gak ada alasan orang-orang fanatis terhadap imam-imam madhab, terutama Imam Asy-Syafi'i, yang fanatis tersebut isinya membela mati-matian ta'assub pendapat Imam Syafi'i walaupun bertentangan dengan hadis sunnah. Karena Imam Syafi'i mengatakan, pendapat mana saja yang muncul dari saya, baik itu masalah akidah, masalah fikih, masalah apa saja yang terkait dengan agama, ternyata bertentangan dengan sunnah, maka aku rujuk, menarik kembali, ambil itu sunnah. Baik saya masih hidup, ataupun kalian menemui pendapatku bertentangan dengan sunnah itu setelah aku mati. Pernyataan beliau juga, kepada Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ketemu 2 kali, pertama di Mekah dan keduanya di Baghdad ketika Imam Asy-Syafi'i dipanggil oleh Harun ar-Rasyid terfitnah dengan Rafidhah. Sehingga dia menyatakan satu syair, "Idza kana hubbun nabiyyi rafidiyan falyashhad thaqalani anni rafidiyyun." Kalau gara-gara mencintai keluarga Rasulullah dituduh Rafidhah, menjadi Rafidhah, maka hendaknya jin dan manusia bersaksi bahwa saya adalah Rafidhah. Tapi Rafidhah itu bukan karena mencintai keluarga Rasulullah. Bahkan tolong dicamkan ikhwan, yang membunuh keluarga Rasulullah kebanyakan orang-orang Syiah Rafidhah. Nah ini kalau kita uraikan detail panjang lebar, bagaimana Ali dikhianatin orang-orang Kufah, ya, yang jumlahnya ribuan, yang awalnya katanya mendukung, setelah Ali berhadapan dengan orang-orang Bughat, mereka pada mengundurkan diri. Siapa mereka? Orang yang yadda'i, mengaku cinta keluarga Rasulullah. Nah, beliau mengatakan, antum a'lamu bil hadisi war rijali minni. Wahai Imam Ahmad, engkau orang yang paling paham terhadap hadis dan rijal, maksudnya para perawi hadis. Ini ya ikhwan, ketawaduan tidak menghalangi seorang yang hebat, lebih tua, mengambil ilmu kalau memang perlu dari orang yang lebih muda. Ya kita akui, Imam Ahmad lebih muda, Imam Asy-Syafi'i lebih tua. Tapi soal masalah disiplin ilmu, soal masalah keahlian, enggak pakai umur, Mas. Kadang-kadang yang penting gue tua. Itu ya. Nah, kalau modal tua-tuaan, kakek saya lebih tua. Itu kan gitu. Nah, fa idza kana al-hadisus sahih, kalau memang hadis yang kau temukan sahih, fa'alimuni, beritahu saya, insya'a yakunu kufiyan, biarpun perawinya orang Kufah, Basrah, Syam, hatta adhaba ilaihi, agar aku pergi kepadanya, in kana sahihan, asal hadis itu sahih. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus dijemput. Kadang-kadang Masya Allah ikhwan, udah dijemput, udah didatangin, masih aja juga ngelendor. Emang Syafi'i itu memang repot memang. Kalau Syafi'i bagus. Ya ikhwan, subhanallah. Al ilmu aslinya yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, tidak datang.
Tapi udah datang juga masih, subhanallah. Ya. Kok ada orang yang diceramai tidur itu kan kebangetan, Pak. Kebangetan betul. Kok bisa? Minimal dengar suaranya itu udah nggak bisa tidur harusnya. Kan itu saking apanya? Saking gedenya setan di telinganya. Dengan demikian, kayak Imam Syafi'i ini loh. Prinsip saya akan pergi kepadanya. Nah, kalau memang seperti itu, mengikuti sunnah merupakan satu sikap utama Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan, laula ashabul hadis, kalau bukan karena ahli hadis, lakunna bayya'uful, kami akan menjadi penjual sayur. Ya ikhwan, semua ilmu itu tergantung pada ilmu hadis. Bahkan Imam Makhul, ulama Syam mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu lebih butuh terhadap sunnah daripada sunnah kepada hadis. Nah, sekarang kita akan jelaskan sedikit posisi sunnah terhadap Al-Quran. Ya ikhwan, perlu diketahui bahwa yang dikatakan oleh Imam Makhul, ulama Syam, Masya Allah ikhwan, ulama-ulama itu kebanyakan bukan orang Arab. Makhul ini bukan orang Arab. Makanya pernah Abdul Malik ibnu Marwan ketemuan Imam Az-Zuhri. Siapa mas Imam Az-Zuhri? Nama lengkapnya Abu Bakar Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nama asli Abu Bakar siapa? Muhammad. Jadi nama aslinya Muhammad, kunyahnya Abu Bakar Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka kalau disebut Ibnu Syihab ya Zuhri, jangan antum beranggapan Ibnu Syihab sendiri, Az-Zuhri sendiri. Satu ulama itu. Nah, setelah namu, wahai Zuhri, kamu datang dari mana? Dari Mekah. Siapa orang yang paling hebat ilmunya di sana? Atha ibnu Abi Rabah. Dia Arab apa Ajam? Oh, dia Ajam bukan Arab. Kenapa bisa jadi hebat? Karena ilmu dan agama. Terus ditanya Mekah. Kemudian ditanya lagi Yaman. Siapa orang yang paling hebat di Yaman? Tawus. Arab apa Ajam? Ajam. Yang di Khurasan siapa? Sebut semuanya sampai Al-Basrah, Hasan Al-Basri juga bukan orang Arab. Al-Kufah, Imam Ibrahim An-Nakhai juga bukan orang Arab semua. Kemudian setelah itu mengatakan, terus orang Arab ini di mana? Itulah wahai Amirul Mukminin, Allah mengangkat seseorang dengan ilmu agama ini kepada siapa saja yang dikehendaki. Imam Makhul mengatakan, ulama Syam, sesungguhnya Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Kenapa hadirin sekalian? Pertama, nah ini, sunnah secara jumlah global semuanya sejalan dengan Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan sunnah, dan tidak ada satu athar sunnah pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini perlu kita dudukkan. Kalau seandainya ada orang yang menganggap Quran ini bertentangan dengan sunnah, contoh, ada seorang kristolog namanya Dr. Andes Echon sama Haji Tabrani mengatakan bahwa hadis-hadis tentang turunnya Isa dan keluarnya Dajjal adalah hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran hampir semuanya mengomentari bahwa semua orang yang hidup mengalami kematian
kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Isa sendiri dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah, falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkanku. Berarti di sini hadis ini maudhu'. Masya Allah, ikhwan. Di samping maudhu', hadis ini diriwayatkan oleh seorang bekas pendeta, yaitu Abu Hurairah, yang banyak memasukkan Israiliyat ke dalam hadis. Na'udzubillah. Kerdil banget penelitiannya. Anehnya hadirin sekalian, seakan-akan dia sudah membuka semua kitab-kitab. Kemudian setelah itu divonis bahwa Quran bertentangan dengan sunnah nuzulu Isa. Padahal qari'un mutqin, orang yang membaca dengan teliti, lengkap, sempurna, satu kitab saja nggak usah jauh-jauh. Kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani tentang turunnya Isa dan keluarnya Dajjal, beliau menyebutkan di situ hadis tentang turunnya Isa diriwayatkan lebih kurang 40 sahabat. Dalam satu penelitian yang jelas, yang gamblang 21 dikembangkan menjadi 40. Bahkan beliau memonis di dalam kitab itu turunnya Isa, keluarnya Dajjal adalah hadis mutawatir. Bagaimana? Penelitian katanya yang meriwayatkan cuma Abu Hurairah. Masya Allah. 20 lebih sahabat ini mau kamu kemanakan? Atau engkau tidak baca, cuman hanya ngandelin riwayat Bukhari Muslim. Kalau memang bacanya cuman Bukhari, Pak, betul, Abu Hurairah. Padahal kalau dia mau baca Muslim, di sana ada hadis panjang sekali tentang menceritakan turunnya Isa dan keluarnya Dajjal yang diriwayatkan oleh An-Nawas ibnu Sam'an. Walhasil, inilah. Dengan demikian, kalau ada orang yang menganggap Al-Quran bertentangan dengan sunnah, alternatifnya cuma satu. Sunnah tersebut dhaif. Kan gitu, Mas? Atau mau untuk contoh? Gimana, Mas? Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Siapa yang menyempurnakan manasik, ya manasik di Baitullahil Haram, Arafah, Muzdalifah, maka dia dinyatakan telah sempurna hajinya. Walaupun tidak ziarah kuburan Rasulullah. Ternyata ada hadis, man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Siapa yang haji tidak menziarahi kuburanku, maka dia telah menjauhiku. Wah, ini bertentangan. Gimana? Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Cukup di Mekah. Sementara siapa yang enggak ziarah kuburan ketika haji, maka dia telah menjauhi. Ternyata setelah diteliti hadisnya adalah maudhu'. Maudhu'. Tuh. Kemudian yang kedua, ya contoh aja juga qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu hadis dari Abu Hurairah ketika Rasul ditanya, mimma rabbuna, asal usul Tuhan kita dari mana? Min ma'in murur, dari air yang mengalir. Dari air itu Allah menciptakan kuda. Setelah itu bukan Allah ya, dari air yang ngalir itu terciptalah kuda. Dari kuda itu jalan kenceng, keringetan. Dari keringet itulah Allah menciptakan zatnya. Jelas hadisnya maudhu'. Betul. Contoh lagi, ini Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Ternyata di sana ada asar, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Nah, mana yang benar? Kalau hadis awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam adalah hadis muttafaqun alaih, sementara Nur Muhammad ini maudhu', maka udah
Singkirkan hadis dhaif dan maudhu, ambil yang sahih. Yang kedua, kalau ada anggapan Quran bertentangan dengan sunnah, pasti salah satunya dinasakh. Contoh, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekat-dekat salat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau enggak salat boleh mabuk. Sementara dalam sunnah dilarang mutlak mabuk. Mau salat atau tidak salat. Ternyata setelah dilititi, ayat ini adalah mansukh, dinasakh. Atau yang terakhir ini, yang kendo, yang kurang beres ininya, gitu. Bukan salah Quran. Kalau seandainya Qurannya sahih, sunnahnya sahih, dianggap bertentangan. Yang menghimpun, yang menggabung, yang memahami ini yang konslet. Nah ini. Yang di bawah kopiah ini yang harus disalahkan. Kalau ini Masya Allah, tidak mengalami kesalahan, mutlak wahyu. Sementara otak manusia, pemahamannya berbeda-beda. Contoh gak usah jauh-jauh mas. Otaknya profesor, doktor tidak sama dengan SD. Anak yang hanya lulusan SD atau SMP memahami satu ayat tidak sama dengan orang yang profesor, doktor. Kalau memang begitu, kebenaran otak adalah relatif, kebenaran wahyu adalah mutlak, absolut. Bagaimana sekarang ini kebenaran absolut qat'i digusur dengan yang relatif? Masuk akal itu? Loh, ini aja nggak logis jadinya. Makanya ingin logis tapi nggak logis juga. Dengan demikian, batilah anggapan Quran bertentangan dengan sunnah. Ikhwah sekalian, fungsi selanjutnya, as-sunnah sebagai penjelas daripada Al-Quran. Contoh mas, dalam firman Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Nah, ini Quran. Dan tangan itu dari mulai bahu sampai jari. Mana yang dipotong? Sampai sini, tangan juga. Di sini, tangan juga. Sini juga tangan. Sampai sini juga tangan. Nah, nas yang mutlak baru ditakyid, diberi batasan oleh as-sunnah, seperti yang diangkat oleh Imam As-Sun'ani di Subulus Salam. Rasul memutus pencuri sampai ini, apa namanya? Pergelangan tangan. Begitu juga, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau wudu sampai sini. Ini muqayyad, mutlak sama muqayyad ngumpul di dalam Al-Quran. Kadang-kadang hadirin sekalian, Al-Quran itu sifatnya umum. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah memberikan satu wasiat kepada kamu, memberikan warisan anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari perempuan. Ternyata hadirin sekalian, ini ayat umum. Ditaksis, anak yang bunuh orang tua nggak dapat warisan. Dapat nggak mas? Umpamanya ada anak pengen cepat dapat warisan, orang tuanya dicekik, nggak dapat. Ini pengecualian. Atau juga ahli anaknya kafir, la yarithul muslimul kafir. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan juga ditaksis Rasulullah, harta Rasulullah tidak bisa diwarisi oleh anak-anaknya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syarul anbiya la yurath wa ma tarakna shadaqatun." Kami semua para nabi itu hartanya tidak diwarisin, apa yang kami tinggalkan statusnya sedekah buat kaum muslimin. Nah, ini kan taksis. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan saya nggak perlu Quran, nggak perlu sunnah, tolong Pak, saya minta surat apa, ayat berapa jumlah sholat duhur.
Makanya pernah ada ingkar sunnah yang datang kepada Imran bin Husain. Udahlah Imran, ceritakan tentang hukum-hukum yang dari Quran, yang sunnah udahlah tinggalkan. Maka dia tegas mengatakan, dari mana waktu sholat, mikot, jumlah sholat, kaifiyatus sholat, kalau kita tidak dapat dari sunnah. Sehingga ada, tolong diwaspadai Pak, ini hanya sekedar wasiat dan nasihat. Jangan sekali-kali mencoba untuk menjamah, apalagi menyumbang satu majalah yang judulnya Al-Mu'min. Itu adalah majalah ingkar sunnah yang sudah dikeluarkan putusan Majelis Ulama Cilacap, karena pusatnya di Cilacap, bahwa ini adalah ingkar sunnah dan sesat. InsyaAllah kita akan jelaskan tentang kesesatan penolakan sunnah ini lebih detail di bahasan pembagian orang-orang yang ingkar sunnah. Demikianlah. Dan yang saya akhiri, kadang-kadang sunnah itu membawa hukum baru tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran. Yang saya contohkan, larangan nikah mut'ah. Antum cari di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Larangan memakan daging keledai biaraan. Tidak ada juga. Larangan memakan ini daging binatang buas. Makanya ikhwan, orang yang tidak mau sunnah, itu ular, daging ketek, buaya, dimakan. Karena nggak ada. La ta'kulu luhumul timsah. Nggak ada di dalam Quran. Jangan kamu makan daging buaya. Hatta hadirin sekalian, orang yang tidak mau sunnah, pasti kerjaannya tiap hari nyate anjing. Karena larangan anjing di dalam Al-Quran nggak ada untuk dimakan. Nggak ada. Coba bayangkan, rusak nggak? Sate ular, itu kan, sate anjing, sate macam-macam. Semua binatang buas dianggapnya halalan thayyibah karena alasannya di dalam Al-Quran tidak ada. Kalau seperti itu kondisinya, Masya Allah, berapa rusaknya pengamalan agama ini dan betapa ngerinya masyarakat-masyarakat yang awam yang tidak ada motivasi untuk memakan saja, mereka dengan mencuri-curi waktu makan dengan lahapnya. Ya ikhwan, tidak ada fatwa aja mereka buka sate binatang buas. Ada sate binatang buas macam-macam. Apalagi ada fatwa boleh memakan binatang buas karena di dalam Al-Quran nggak ada larangannya. Ini demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat seputar masalah pentingnya sunnah dan hubungan antara Al-Quran dengan sunnah, keterkaitan Al-Quran dan sunnah, serta sikap Imam Asy-Syafi'i terhadap Al-Kitab was Sunnah. Baik. Baik. Sebelum saya menjawab, saya ingin simpulkan kajian kali ini bahwa syariat Islam sempurna hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasul sudah puas menyampaikan risalah ini hanya dengan Al-Kitab was Sunnah. Dan Islam dinyatakan oleh Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Itu juga hanya dengan Al-Kitab was Sunnah. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwa aku hanya diberi oleh Allah Al-Kitab was Sunnah.
Siapa saja yang tidak puas atau merasa kurang atau kurang lengkap, kurang sempurna, harus ditambah selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah melangkai Allah, Rasul, Khulafaur Rasyidin, dan ijma' para sahabat. Namun ikhwan, Quran dan Sunnah itu menurut pemahaman siapa? Tidak lain pemahaman sahabat. Kenapa pemahaman ini ditekankan, Mas? Karena pada akhirnya Quran dan Sunnah itu cacat karena asal muasalnya pemahaman yang salah. Jadi Qurannya nggak bisa salah, Sunnahnya nggak bisa salah, tapi pemahamannya bisa salah. Maka di sini perlu adanya standarisasi pemahaman Al-Quran. Nah, standar yang paling bagus, dijamin aman adalah standar ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu standar saya dan sahabat saya. Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya. Itulah pemahaman an'amta alaihim, yang dijamin nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Siapa saja yang mengambil Al-Quran dengan pemahaman selain mereka, pasti akan tersesat. Apalagi ada sekalian, kadang-kadang ada sebagian murabbi cilik-cilian, atau ustadz kecil-kecilan, atau guru kecil-kecilan, muka Quran bahasa Arab belum lengkap, belum sempurna, cuman menurut saya, Masya Allah, menurut pengamatan saya. Sejak kapan kamu menjadi ahli tafsir? Tolong, jangan dibuat gampang, Mas. Nurunin mesin aja nggak sembarangan orang, Mas. Resiko bongkar pasang mesin, paling banter mobil kagak jalan. Kalau sekarang bongkar pasang ayat tidak ahlinya, yang jadi rusak adalah syariatnya. Maka Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ngerti kalau kamu tidak tahu. Kadang Masya Allah, banyak orang yang disuruh untuk bongkar pasang mesin, gemeter dan mengundurkan diri. Banyak orang yang disuruh nyuntik orang untuk mengobatin, mundur, angkat tangan. Tapi banyak orang dengan mudah medar ayat, nyomot ayat. Menurut saya, menurut pengamatan saya, ini cocok banget. Cocok banget lagi. Inilah, sehingga yang salah bukan Qur'annya, yang salah bukan sunnahnya, tapi pemahamannya. Walhasil disinilah yang ditekankan oleh ulama-ulama, Alkitab was sunnah ala fahmis salafis salih. Siapa salafus salih? Rasul, sahabat, tabi'in. Itulah yang diungkapkan dalam hadis yang sahih yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Ustadz, mohon dijelaskan pendapat mana yang paling rojeh pada saat akan sujud dalam sholat, apakah tangan atau lutut dulu? Yang paling rojeh terserah, mau lutut dulu, mau tangan dulu. Inilah yang ditarjih oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Antum baca di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni. Karena dua-duanya nas warid dan itu hanya sebagai pemahaman. Apalagi kalau kita membaca Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, karangan siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahwa riwayat yang bunyinya, idza sajada ahadukum fala yabruk kama tabrukul ba'ir falyuqaddimu yadaini qabla rijlaini. Jika di antara kalian sujud, janganlah merunduk seperti unta merunduk, hendaknya mendahulukan tangan sebelum kaki.
makhlub ala rawihi, katanya Imam Ibnu Jauzi. Hadis ini adalah munqalibun ala rawihi yang sahih, falyuqaddimu rijlaini ala yadaini, hendaklah mendahulukan kaki daripada tangan. Dan kata beliau, kalau menurut irama gerakan tubuh, antum lihat mana yang lebih bagus. Lutut dulu apa kaki dulu? Nah, oleh karena itu, Syekh bin Baz memberikan tarjih begini, Mas. Barang siapa yang sekarang ini kondisinya memungkinkan dulukan lutut, tafaddal. Barang siapa yang memungkinkan mendahulukan tangan, silahkan. Tapi tolong dicamkan, ikhwan. Ada orang yang sekarang ramping, badannya sehat, enak. Tapi ada orang yang perutnya gendut, badannya, dagingnya banyak, kondisinya udah tua. Coba kalau disuruh duluin tangan, ambruk itu, nyungsep. Makanya duluin kaki. Jadi berat. Itulah tarjih yang paling bagus. Apakah sunnah Rasulullah? Terus begini loh, Mas. Ada suatu trik, dan ini antum bisa ta'mim, kaidah umum. Bila ada dua hadis yang terkesan salah satunya saling bertentangan, tapi dua-duanya sahih, menjamak keduanya, mengamalkan dua-duanya itu lebih bagus ketimbang meninggalkan salah satunya. Contoh, memegang kemaluan batal atau tidak? Memegang perempuan batal atau tidak? Maka jamak, mengumpulkan yang bagus apa? Kalau syahwat sengaja batal, kalau tidak, tidak. Kan enak. Contoh aja, man masadakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan hendaknya wudu. Menyentuh, sengaja. Ya mau sholat, dimek-mek ngapain? Gitu, kalau enggak sengaja. Sementara mau sholat itu menghadap Allah, enggak layak untuk bangkitkan itu. Syahwat itu enggak layak. Tapi antum lihat kasusnya orang yang dikatakan oleh Rasulullah, innama hiya bud'atun minka, itu kan hanya bagian dari daging kamu. Nyentuh enggak apa-apa. Apa ceritanya? Asbabul wurudnya, ya Rasulullah, saya sholat garuk-garuk nyentuh kemaluan. Nah, kan enggak sengaja. Wong garuk-garuk kok. Gitu. Terus kemudian kena gitu loh, Mas. Nah, otomatis enggak batal. Beda dong antara yang pertama dengan yang kedua. Kita himpun, kita amalkan dua-duanya itu lebih baik. Seperti juga ini, sujud. Kaki dulu, apa tangan dulu? Kadang-kadang kaki, kadang-kadang tangan kan enak. Makanya Syekh Utsaimin juga ketika ditanya, sholat 2 rakaat itu tawarruk apa iftiros? Kadang-kadang tawarruk, kadang-kadang iftiros. Memang hadisnya dua-duanya cuma satu dalilnya. Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Bukhari. Satu hadis dipahami berbeda oleh dua ulama. Amalkan dua-duanya. Kadang-kadang tawarruk, kadang-kadang iftiros. Tuh, gitu loh, Mas. Apakah sunnah Rasulullah apabila imam sehabis sholat berjamaah lalu menghadap jamaah? Bagaimana kalau hanya ikhwah sekalian, terdapat sunnah yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis sholat itu yanharifu, miring ke sebelah kanannya. Karena memang kanan itu diutamakan shaf. Sampai Rasul mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Jadi Rasul itu caranya habis sholat salam langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis setelah itu balik ke arah jamaah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Gitu, jangan berbalik astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah itu masih ngadep kiblat. Setelah itu berbalik, mencong ke sebelah kanan. Memantau jamaah yang diberkahi oleh Allah. Yaitu shaf sebelah kanan. Itu. Paham, Mas, ya? Jangan menghadap kiblat terus, ditinggali makmum sampai kagak ketahuan. Doa sendiri ngamin aja. Itu kan? Ini enggak benar. Hikmahnya, Mas, memantau jamaahnya supaya enggak cepat keluar. Itu kalau ini mau kemana, zikir dulu. Itu. Tapi di sini enggak aneh. Itu. Zikir ini, yang satunya pergi, yang ini kelihatan. Baru setelah itu selesai zikir, bubar semua.
bolehkah memberikan nama pada anak dengan nama-nama surat Al-Quran? An-Nisa, Kahfi. Ya ikhwan, tidak cocok. Tidak, seumur-umur sahabat tabi'in itu nggak ada yang beri nama anaknya nama surat itu. Dan ini adalah nama-nama khusus. Al-Kahfi kan repot, goa. Masa nama anak antum goa? Itu. Al-Mumtahanah, perempuan yang diuji. Kan nggak enak diuji terus. Emang terus semesteran. Itu ujian aja Mumtahanah. An-Nisa, ya kalau perempuan, ya tidak lumayan lah An-Nisa. Al-Baqarah kan sapi. Baqarah, masya Allah, dipanggil orang sapi. Enggak, jangan hindarkan. Dikatakan bahwa kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah sekecil apapun. Yang saya tanyakan, apakah wajib di sini konsekuensinya berdosa bila kita tidak mengikuti sunnah beliau? Ikhwan, itu secara umum bahwa ittiba'u sunnah itu lazim wajib. Tetapi nanti setelah itu dirinci. Nah, sunnah itu bisa dipahami menjadi 3 atau 4. Sunnah menurut ulama usul fikih, menurut ulama ahli hadis, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, tindakan. Sunnah menurut ulama usul fikih, seluruh yang datang dari Rasulullah selain Al-Quran, itu sunnah, berarti hadis. Menurut ulama fikih, apa yang diperintahkan oleh Allah yang tidak lazim untuk dilakukan, maksudnya tidak wajib. Yaitu bahasa lain, apa-apa yang bila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Kemudian sunnah, menurut ulama akidah, lawan dari bid'ah. Nah, sunnah di sini yang dimaksud adalah al-amalul muttaba', amal perbuatan perjalanan hidup Rasulullah dan sahabat yang wajib diikuti. Sehingga Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Sunnah di sini bukan sunnah artinya ulama fikih atau ulama usul fikih, tapi sunnah yang dimaksud kalau kita melanggarnya bisa terjatuh kepada bid'ah. Nah, gitu loh Mas. Makanya kalau ngomong sunnah itu menurut yang mana? Ini kan sunnah mah gampang. Sunnah menurut ulama fikih apa ulama akidah ente ngomong? Itu. Sebagian kaum muslimin memahami bahwa mengamalkan sunnah adalah sesuatu yang tidak wajib karena melihat dari sisi arti. Ini salah. Dia memahami sunnah hanya menurut versi ulama fikih saja. Ustaz, bagaimana kalau di kantor kita diminta memimpin doa bersama karena orang melihat kita ahli aktif di masjid? Ya keliru. Makanya saya kasih solusi seperti yang saya berikan di beberapa perusahaan termasuk di Toyota juga. Ketika tanya di SOA, antum ketika disuruh pimpin caranya begini. Ikhwan sekalian, bapak-bapak, kalau kerja jangan lupa berdoa. Selesai. Udah selesai. Udah loh. Emang doa sekarang aja emang. Udah beritahu bapak-bapak, kalau kerja tolong jangan lupa berzikir sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kerja kita pada waktu pagi hari ini. Udah. Berdoa masing-masing. Emang doa butuh saat pertama aja. Tengah kerja juga butuh doa, akhir kerja juga butuh zikir doa. Makanya selamatnya cuma awal, giliran kerja apa? Kesangkut sama mesin. Itu kan gitu. Doanya cuma awal dok. Dan nggak perlu dipimpin. Emang kita anak SD apa? Masing-masing lah. Udah pada sekolah kok berdoa, udah gak bisa. Aduh. Lo bisa sampai Australia, sampai Thailand berdoa aja masih dipimpin lo. Jenggot udah putih. Itu. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang pernah mendalami ilmu filsafat? Ya ikhwan, orang yang pernah mendalami filsafat tolong cepat bertobat dan tinggalkan. Katanya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, saya ketemu orang dicoba oleh Allah dengan skala dosa
selain syirik itu masih aku cintai ketimbang ketemu dengan orang yang teruji dengan ilmu filsafat. Dan Imam Ahmad mengatakan tidak akan sukses selamanya orang ahli filsafat. Ustaz, teman saya mau nikah. Ngapain tanya saya? Tapi biayanya minjem sama teman. Ya nggak ada masalah. Minjem. Ya, penting dibalikin. Ya. Berarti kalau antum nggak balikin tuh istri ngutang. Itu. Istri ngutang. Ya. Kalau ente tahu istri ente gak mau. Status saya ini masih utangan ya Mas ya. Itu kan gitu. Dan Mas tolong dicamkan hadis Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaih. Nyawa orang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Makanya tolong kalau mati jangan sampai ninggalin utang. Apa hewan yang hidup di dua alam haram hukumnya? Ikhwan, kaidah ini bukan hadis, bukan nas, tapi itu ijtihad. Menurut pendapat yang sahih, hewan yang hidup di dua alam kalau tidak terbukti membahayakan tubuh manusia halalan thayyibah. Yang penting nas. Ada enggak yang larang? Contoh apa? Bekicot. Bekicot halal apa enggak? Saya tanya, kerang halal enggak? Keong halal enggak? Apalagi Mas? Siput halal enggak? Loh gimana loh? Keong halal, bekicot enggak. Siapa yang membedakan? Kecuali kata jelas. Kata itu haram karena Rasul melarang membunuh kata. Dan ada satu kaidah, semua hewan yang dilarang dibunuh haram dan semua hewan yang disuruh bunuh haram. Dilarang membunuh haram gimana? Ya gimana makannya kalau nggak boleh bunuh? Lo gigit mentah-mentah juga mati. Dilarang. Kalau sekarang yang disuruh bunuh, pasti haram Mas. Karena tidak ada satu hewan yang disuruh bunuh, pasti kotor, pasti jelek, jorok. Seperti tikus. Haram. Walaupun nggak ada nas, hurrimat alaikum tikus. Itu nggak ada. Ya Rasulullah hanya mengatakan, khamsun minal fuwaisik yuqtadna fil hilli war haram. Ada 5 hewan yang dibunuh di tanah haram dan di tanah halal. Di antaranya adalah fa'roh, yaitu tikus. Makanya jangan pakai mie ayam daging tikus. Tuh, haram. Harta yang didapat haram. Demikian, insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.